Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kenalkan, saya Aufa Muhammad Irsyad, NIM T 2018-1077, perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami presentasi tentang materi peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Tentunya pada mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh Bapak Ahmad Munir, MPDI. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Aufa Muhammad Irsyad, yaitu saya sendiri dengan NIM T 2018-1077. Kemudian ada Kamilatul Hasanah dengan NIM T 2018-1081. Kemudian ada Ahmad Soleh Mustafa dengan NIM T 2018-1089. Lalu ada Wardatus Soleh Syahrani yaitu dengan NIM T 2018-1091. Dan ada Muhammad Zulkifli dengan NIM T 2018-1096. Pada makalah ini ada beberapa submateri yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada mahasiswa dalam pusaran korupsi, kemudian tanggung jawab bidang dan ruang mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Kemudian ada prinsip, nilai, dan karakter mahasiswa sebagai benteng pertahanan perilaku koruptif. Dan terakhir adalah peluang dan tantangan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Baik, langsung saja kita membahas tentang submateri yang pertama, yaitu mahasiswa dalam pusaran korupsi. Yang pertama tentu saja kita harus memahami apa arti dari korupsi. Korupsi yaitu adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris disebutkan dengan extraordinary crime, yang dampaknya ini sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia, dan korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Selain itu, korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu korupsi ini sangat bisa untuk merendahkan derajat negara atau suatu negara tertentu dalam tata pergaulan internasional. Dalam strategi pemberantasan korupsi itu ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama adalah pencegahan, kemudian penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Sedangkan penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Nah, kemudian kalau ditanya mahasiswa berada di posisi yang mana, maka jawabannya adalah mahasiswa berada di unsur pencegahan dan unsur peran serta masyarakat. Dalam sejarah bangsa Indonesia tidak dipungkiri bahwa mahasiswa ikut andil dalam peristiwa-peristiwa yang besar yang dialami oleh negara Republik Indonesia. Di antaranya mulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, kemudian lahirnya Orde Baru yaitu tahun 1996, dan era reformasi tahun 1998. Di dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu antara lain intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Mereka punya pikiran yang kritis, itu sangat membantu bagi bangsa Indonesia menghadapi segala rintangan yang akan dilaluinya. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa kita, telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting, yaitu sebagai agent of change atau agen perubahan.
Pada konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu intelijensi, kemudian kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki ini, maka diharapkan mahasiswa mampu untuk menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diduga bisa ke arah koruptif, dan mampu menjadi watchdog, lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi terbentuk ke dalam 4 wilayah, yaitu ketika mahasiswa berada di lingkungan keluarga, kemudian ketika mahasiswa berada di lingkungan kampus, lalu ketika mahasiswa berada di masyarakat sekitar, dan serta ketika mahasiswa berada di tingkat lokal maupun nasional. Kita bahas satu persatu. Mahasiswa ketika di lingkungan keluarga, maka sudah seharusnya mahasiswa dapat dipercaya untuk menjadi tolak ukur pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Kemudian, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Dan ketika mahasiswa berada di tengah masyarakat dan di tingkat lokal nasional, mereka ini dengan statusnya sebagai mahasiswa dan juga sebagai seorang warga negara, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang lainnya, yaitu menyuarakan kebenaran. Mungkin itu dari saya persilakan pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh Mustafa, NIM T 2018-1089. Di sini saya akan membahas tentang tanggung jawab bidang dan ruang mahasiswa di dalam pencegahan korupsi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah hakikat mahasiswa itu sendiri. Mengenai hakikat mahasiswa, kita dapat melihatnya dari berbagai sisi. Di sisi lain, mahasiswa ini sebagai peserta didik yang diproyeksikan untuk menjadi teknokrat, birokrat, atau pengusaha, atau bahkan pendidik. Nah, untuk itu mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal yang dapat menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, dan akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ke arah yang lebih baik. Nah, suara daripada mahasiswa itu sendiri sangatlah kuat. Mengapa? Karena suara ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha. Yang pertama, melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan opini publik, seperti jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat menyampaikan tuntutan dengan berdemonstrasi atau turun ke jalan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hal ini sangatlah kuat. Mengapa? Karena mahasiswa mempunyai jaringan yang luas. Selain dengan mahasiswa lain, juga dengan lembaga swadaya masyarakat, sehingga apabila kekuatan ini bersatu akan menjadikan kekuatan yang besar untuk menuntut pemerintah menegakkan keadilan. Dalam pencegahan korupsi, mahasiswa memegang andil yang sangat kuat atau penting di dalamnya. Hal pertama yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan kampus yang dianggap kurang benar, seperti penerimaan mahasiswa baru. Nah, di penerimaan mahasiswa baru ini biasanya terdapat praktek-praktek yang di dalamnya terdapat sogokan atau memasukkan mahasiswa tanpa melalui jalur yang benar. Nah, itu termasuk tindak pidana korupsi. Nah, di dalam pembelajaran, mahasiswa di sini dapat melakukan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi yang ada di sekitar kampusnya, sehingga
para mahasiswa-mahasiswa lain dapat termotivasi, dapat terpanggil untuk melakukan tindakan-tindakan yang terarah dan terukur dalam penjagaan kasus korupsi. Itu dalam tingkat kampus. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya, rekan-rekan sekitar kampus tadi. Nah, di masyarakat, mahasiswa juga memegang andil dalam pencegahan kasus korupsi. Nah, dalam masyarakat sendiri, mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Nah, caranya ini dapat dilakukan dengan demonstrasi tadi, diskusi publik dengan ahli yang kompeten di bidangnya. Nah, suara itu apabila dikoordinasikan dengan baik, suara dari mahasiswa dan masyarakat, maka akan terciptalah kekuatan yang dapat mempressure pemerintah untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Sila Syahrani, IMT 2018-1091. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip mahasiswa sebagai benteng pertahanan perilaku koruptif, yaitu ada 5. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi de facto ataupun konstitusi de jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Yang kedua, transparansi. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Selain itu, transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan dalam bentuk yang paling sederhana. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan akan pada masa mendatang. Lalu yang ketiga, kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Lalu yang keempat, kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk menegur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa poli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Dan yang terakhir, kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, problematika pengawasan di Indonesia, bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi,
evolusi dan reformasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatul Hasanah, NIM T 2018-1081 akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang nilai. Nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa pendidikan anti korupsi. Bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, dan bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan dan budaya anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undang yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, dan menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan nilai dan lain-lain. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi dalam bidang seni, seperti menyanyi, membuat lagu anti korupsi, membuat cerita pendek, poster-poster korupsi dan anti korupsi, juga film-film pendek kampanye anti korupsi. Nah, sudah ada beberapa kampus yang telah menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler anti korupsi yang digerakkan oleh mahasiswa. Contohnya, Future Leader for Anti-Corruption, yaitu Kompak merupakan komunitas yang memberikan penilaian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia, khususnya mahasiswa. Integritas yang dimaksud yaitu selarasnya ucapan dengan perbuatan. Kegiatan lain bisa dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik yang sedang dibahas, seperti contohnya kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain, dan sebagainya. Bahan diskusi bisa dari mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri. Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungan tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang terakhir, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan melindungi di balik kebenaran hukum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkifli, NIM T 2018-1096. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu peluang dan tantangan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Sebelum kita membahas tentang peluang dan juga tantangan mahasiswa dalam pencegahan korupsi, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu pencegahan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi, pencegahan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi, sudah dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwasannya pencegahan korupsi ini tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, strategi pemberantasan korupsi itu ada 3 pilar. 3 pilar yaitu pencegahan, penindakan, dan juga peran serta dari masyarakat itu sendiri. Pencegahan sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan tersebut sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya itu preventif. Nah, sedangkan penindakan sendiri merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, jadi di sini penindakan itu merupakan suatu upaya setelah dilakukannya suatu pencegahan. Nah, jika pencegahan ini sudah sudah kena terobos, maka otomatis akan terjadilah yang namanya korupsi. Nah, penindakan itu sendiri merupakan suatu yang sudah terjadi, sedangkan pencegahan ini masih belum. Kemudian penindakan ini sering disebut sebagai kontra korupsi yang sifatnya itu represif. Nah, penindakan ini lebih kepada peran dari masyarakat itu sendiri, peran aktif atau peran langsung dari masyarakat itu sendiri, baik itu dari organisasi, dari LSM, dan lain sebagainya. Salah satu upaya pemberantasan korupsi itu dengan adanya yang namanya gerakan anti korupsi yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, gerakan ini merupakan suatu upaya bersama yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah atau menindak terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Nah, gerakan untuk korupsi ini kan suatu gerakan jangka panjang yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Jadi otomatis disinilah peran mahasiswa sebagai salah satu agent of change, salah satu bagian dari masyarakat yang paling penting yang sangat diharapkan oleh orang lain, maksud saya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, korupsi itu bisa terjadi jika ada 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan juga kewenangan. Niat ini yang ada dalam diri sendiri. Kalau kita memiliki jabatan ataupun kekuasaan, jika kita diberi amanah, kalau kita orangnya itu baik ataupun amanah istilahnya, maka secara otomatis niat yang akan kita jalani itu juga baik, lillahi ta'ala, bukan lillahi uang, lillahi wanita, seperti itu. Terus yang kedua yaitu jika niat kita ini semata-mata hanya untuk mencari kepentingan duniawi tanpa kita ingat bahwa ada kehidupan setelah meninggal, maka secara otomatis niat yang akan kita jalani yaitu niat yang buruk. Nah, niat yang buruk itu tadi bisa mengakibatkan kita terjerumus ke jurang korupsi. Oke, kemudian kesempatan. Nah, ini kesempatan. Kalau kita memiliki jabatan, kesempatan ini ada hubungannya sama yang nomor 1 tadi, yaitu niat. Ada niat dan juga ada kesempatan. Kalau kita memiliki kesempatan, kalau misal kita itu niatnya baik, kita ulangi lagi, kalau kita niatnya baik, maka kesempatan yang akan kita ambil adalah kesempatan yang baik.
Seperti contohnya, jika kita diberi suatu amanah, baik berupa uang maupun barang, maka kita akan pergunakan barang tersebut atau uang tersebut dengan sebaik mungkin jika kita melakukan kesempatan yang baik, dengan niat yang baik. Kalau misalnya niatnya kita itu jahat atau buruk, maka kesempatan yang kita ambil justru kebalikannya, yaitu memanfaatkan uang ataupun barang yang sudah diberikan kepada kita, yang diamanahkan oleh kita untuk kepentingan kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, untuk kesenangan duniawi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kewenangan. Jika niat, kesempatan, dan kewenangan ini dijadikan satu, maka timbullah yang namanya korupsi. Jika ketiga niat tersebut jelek, kalau kewenangan ini lebih kepada wewenang yang kita miliki. Jika kita memiliki wewenang, itu kita tidak boleh seenaknya kita sendiri, harus menguntungkan banyak pihak, bukan hanya menguntungkan kita sendiri. Kurang lebih seperti itu kalau kewenangan. Mungkin kalau ada kekurangan nanti bisa ditambahkan oleh audiens ya. Oke, selanjutnya yaitu upaya perbaikan perilaku manusia. Sebenarnya perilaku manusia yang koruptif itu sebenarnya bisa diperbaiki. Yang pertama dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, dan lain sebagainya. Karena nilai-nilai ini itu sangat penting sekali, bukan hanya bermanfaat bagi kita di dunia, tetapi juga bermanfaat bagi kita di akhirat nanti, sebagai amal perbuatan kita. Nah, pendidikan anti korupsi itu juga bagi mahasiswa itu dapat diberikan dalam bentuk yang beragam. Nggak harus tatap muka seperti ini, tidak harus dalam forum perkuliahan, tetapi bisa dilaksanakan dalam kegiatan sosialisasi, kemudian seminar, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya non formal. Jadi tidak harus tatap muka seperti ini ya. Bukannya saya tidak mendukung ya, tapi selain tatap muka ini ada cara, selain perkuliahan seperti ini itu ada cara lain ya, seperti tadi seminar, kemudian sosialisasi, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas peran mahasiswa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Peran penting dari mahasiswa itu sendiri tidak lepas dari karakteristik yang kita miliki sebagai mahasiswa. Nah, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Jika kita memiliki intelektualitas yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, maka kita sebagai mahasiswa itu sangat bisa sekali melakukan suatu tindak pidana, melakukan suatu pencegahan tindak pidana korupsi. Mohon maaf. Dalam beberapa peristiwa besar yang pernah terjadi sebelumnya, mahasiswa ini memiliki peran yang sangat-sangat penting bagi agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi sendiri, dalam pencegahan anti korupsi sendiri, maksud saya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, mahasiswa juga diharapkan tampil di tampil di garda terdepan sebagai motor penggerak di lingkungan masyarakat. Mahasiswa kan didukung oleh kompetensi yang tinggi, kemudian intelijensi yang tinggi, kemampuan berpikir kritis, dan juga
keberanian untuk menyatakan pendapat atau kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tadi, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang bisa menyuarakan suara rakyat yang selama ini itu tidak terdengar oleh pemerintah. Jadi kita sebagai mahasiswa ini mampu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kontroversial, yang sifatnya itu menjurus ke arah koruptif. Seperti itu. Ya, mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati Anda, saya sangat mohon maaf sekali. Karena kita di sini sama-sama belajar public speaking. Jadi kalau misalnya ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, ya dimaafkan saja. Karena saya di sini belajar sama seperti kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.